Perpecahan adalah ujian terberat yang sedang menimpa umat Islam. Ini salah satu penyakit kronis. Jika suatu umat telah terjangkit penyakit ini, kekuatannya akan hilang dan dengan mudah mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Perpecahan dalam diri umat ini yang terjadi di kalangan para ulama, para masyayikh, para penguasa, para senior, itu sebab berkuasanya musuh-musuh Allah atas diri umat ini. Perpecahan tersebut tidak lain karena mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kapanpun manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, api permusuhan, kebencian akan berkobar di antara mereka. Dan jika suatu kaum telah berpecah belah, mereka akan rusak dan binasa. Sebaliknya, jika mereka bersatu, mereka akan menjadi baik dan berkuasa. Sesungguhnya persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Perpecahan yang seperti apa? Perpecahan dalam masalah pokok agama. Para ulama telah membagi perselisihan, perpecahan dalam umat ini dengan beberapa macam. Pertama, perselisihan, perbedaan, perpecahan dalam masalah cabang, furu' atau masalah ijtihadiyah. Yang kedua adalah perselisihan, perbedaan, perpecahan dalam masalah siasah atau politik, dalam masalah pendapat. Dan yang ketiga, perpecahan, perselisihan atau perbedaan dalam masalah usul, pokok daripada agama, yaitu i'tiqadiyah, akidah, dan keyakinan. Jadi jenis perselisihan dalam masalah furu, dalam ijtihad, tidak termasuk lingkup perselisihan yang tercelah. Dan pelakunya yang berbeda pendapat masalah furu, berselisih masalah ijtihad, tidak berdosa. Beda tata cara dalam dakwah, beda dalam politik. Furu, kunut dan tidak kunut, pelakunya tidak berdosa. Dalam masalah ijtihad, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani." Jika seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Dan apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala saja. Bayangkan masalah ijtihad. Begitu juga hadis Nabi SAW. Pernah zaman sahabat Nabi sabdakan ketika rombongan akan berangkat ke Bani Quraidah, Nabi SAW bersabda ataupun berpesan, "La yusalliyanna ahadukum
tidak boleh seorang pun sholat al-asrah, sholat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali ketika telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat radhiyallahu anhum juga berselisih dalam masalah ini. Tetapi Nabi tidak menghina, mencaci satu kelompok yang lainnya, dan mereka pun tidak saling mencaci dan menghina satu sama yang lainnya. Imam Ibnu Hajar rahmatullahi berkata, jumhur ulama telah menjadikan perselisihan sahabat dalam masalah ijtihad sebagai dalil bahwa tidak ada dosa bagi orang yang berijtihad kemudian salah dalam ijtihad. Karena Nabi SAW tidak mencela salah seorang dari dua kelompok, yang kelompok sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah dan kelompok yang sholat tetap di Bani Quraidah walaupun waktu asar telah habis. Kalau salah satu sahabat yang melanggar hadis Nabi atau pesan Nabi jangan sholat kecuali di Bani Quraidah, kemudian kelompok sahabat ini yang sholat sebelum sampai sholat asar, sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah, maka tentu Nabi akan mencelahnya. Tetapi tidak. Inilah dalil para ulama bahwa perselisihan dalam ijtihad tidak dipermasalahkan, bahkan pelakunya pun tidak akan mendapatkan dosa. Adapun perselisihan dalam masalah pendapat politik itu tidak masalah. Seperti perkataan sahabat ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW sewaktu perang Badar, bagaimana menurutmu tempat ini? Apakah tempat ini telah diwahyukan Allah kepadamu sehingga kami tidak bisa menggesernya ke depan atau ke belakang? Ataukah tempat ini hanya sekedar pendapatmu? Padahal perang adalah tipu daya. Nabi SAW menjawab, tidak, ini hanyalah pendapatku, sedangkan perang itu adalah tipu daya. Jika suatu masalah masih dalam lingkup yang dimusyawarahkan, kemudian semua orang berpendapat selama bermusyawarah tersebut tidak berujung pada perselisihan yang tercelah, walaupun perbedaan pendapat, maka tidak apa-apa. Karena dasar dari sebuah ijtihad adalah menimbang antara maslahat dan kerusakan, yang baik dan buruk. Berusaha untuk mendapatkan maslahat, berusaha untuk yang terbaik, serta menghilangkan kerusakan-kerusakan dan bagaimana mengurangi kerugian-kerugian. Jadi perselisihan dalam masalah usul, masalah pokok agama, masalah akidah, masalah keyakinan, masalah iman kepada Allah, masalah keimanan, ini perselisihan yang berujung pada perpecahan umat serta memecah belah mereka menjadi berkelompok-kelompok. Jadi perselisihan ini menjadi kelompok yang sesat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'in firqatan. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati, dan sungguh umatku ini, sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan, akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan, wahiyya al-jamaah, yaitu jamaah. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi perselisihan jenis ini adalah perselisihan yang tercelah, yang mendapat ancaman
mendapat celaan dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sebab yang membuat para ulama mengkhawatirkan perpecahan ini, maka bagaimana mereka umat ini memahami pentingnya akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan para nabi dan para sahabat. Jadi ada perselisihan atau perpecahan yang tercelah dan perpecahan yang tidak tercelah. Perpecahan yang dibolehkan, yaitu perselisihan dalam masalah ijtihad, masalah pendapat. Jadi semuanya adalah butuh ilmu. Dengan ilmu maka perpecahan, perselisihan pendapat umat Islam tidak akan tercelah. Tapi ketika orang-orang yang tidak berilmu, hati-hati dengan menyikapi perpecahan. Ada beberapa faktor perpecahan yang akan mengakibatkan tercelah. Pertama, hilangnya sikap adil dalam menilai orang-orang yang menyelisihi kita dan dalam menghukumi mereka, serta adanya penyakit mengikuti hawa nafsu dan fanatisme. Ibnu Abdul Hadi berkata, tidak ada hiasan terindah bagi seorang penuntut ilmu kecuali bersikap adil dan meninggalkan fanatisme. Yang kedua, fenomena perselisihan dan perpecahan yang telah merambat di kalangan kelompok. Dan secara umum perselisihan tersebut disandarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perselisihan ini merupakan krisis berbahaya yang mengancam kesadaran umat Islam. Lebih-lebih jika musuh umat ini pandai memanfaatkannya. Mereka akan memperbesar api perselisihan, perpecahan tersebut, hingga perpecahan umat semakin meluas dan saling menghina dan mencaci sesama umat. Yang ketiga, lahirnya kelompok yang mudah memvonis kafir dan sesat kepada orang yang berseberangan, kepada orang yang sebenarnya tidak boleh divonis kafir dan sesat, karena perpecahan, perselisihan yang didasari oleh hawa nafsu. Yang keempat, munculnya sikap suka membesar-besarkan kesalahan, terlalu membebani diri untuk mengusut dan atau membicarakannya. Mencari keburukan musuh atau lawan dari perbedaan. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Untuk menyikapi perpecahan-perpecahan ini, janganlah kita ikut berkomentar dalam halnya, dalam perkaranya. Ikuti saja ulama. Pelajari Quran dan hadis dan pendapat-pendapat ulama. Dan senantiasa yang terpenting saat ini, bertakwalah kepada Allah, perbaikilah diri, buatlah amal-amal yang baik, yang banyak, bukan hanya bicara, bukan hanya dalam sebuah kelompok para ulama, tapi kita harus buat amal sebanyak mungkin. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada